Pandangan Hukum Tata Negara soal kasus ijazah Presiden Jokowi. Yang pertama, kewenangan memeriksa keabsahan Presiden. Menurut Hukum Tata Negara Indonesia, keabsahan dan legalitas jabatan Presiden tidak bisa diuji oleh pengadilan negeri. Satu-satunya lembaga yang berwenang menguji keabsahan pemilu Presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Ini berdasarkan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian implikasinya adalah di pengadilan negeri tentang keabsahan ijazah tidak bisa membatalkan jabatan presiden. Ini dianggap salah forum atau error in persona atau error in forum. Yang kedua, impeachment hanya bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Jika benar ada dugaan bahwa presiden menggunakan dokumen palsu, maka mekanismenya bukan gugatan perdata, melainkan DPR menyelidiki dugaan pelanggaran hukum. Jika terbukti, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi memutus apakah pelanggaran tersebut cukup berat untuk memakzulkan presiden. Ini berdasarkan ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya adalah jalur hukum konstitusional telah diatur dan tidak dapat digantikan oleh jalur litigasi biasa seperti gugatan perdata. Yang ketiga adalah legitimasi presiden terkait oleh proses pemilu. Menurut prinsip legitimasi konstitusional, seorang presiden dianggap sah jika menang dalam pemilu berdasarkan konstitusi dan undang-undang pemilu, kemudian dilantik secara sah oleh MPR. Selama tidak ada pembatalan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, maka presiden tetap dianggap sah secara hukum dan konstitusional meski ada isu di luar itu. Yang keempat, praduga keabsahan jabatan publik. Dalam hukum tata negara ada doktrin presumption of regularity. Setiap tindakan atau jabatan publik diasumsikan sah sampai dibuktikan sebaliknya oleh otoritas yang berwenang. Artinya, jabatan Presiden Jokowi dianggap sah secara hukum sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi atau mekanisme pemakzulan formal yang menyatakan sebaliknya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan pengadilan biasa membatalkan jabatan presiden. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi dan DPR adalah jalur satu-satunya untuk menilai pelanggaran berat oleh presiden. Yang ketiga, polemik ijazah lebih cocok dijawab dengan klarifikasi administratif dan etika publik, bukan pembatalan konstitusional. Jika kamu suka video ini, mari ikuti dan sukai. Ayo belajar bareng bersamaku.